Cinta seorang anak kepada ibunya adalah cinta yang paling jujur. Ia tidak tumbuh karena harta, tidak karena janji balasan, tetapi karena kenangan dan pengorbanan. Begitulah kisah dua saudara dari Banyumas, Jawa Tengah. Di desa Petarangan, hiduplah Hadi, Rizal, dan ibunya, Makrumiyah. Ayah mereka sudah lama meninggal. Sejak muda, Hadi bekerja di sawah orang, sementara Rizal sekolah berkat jerih payah kakaknya. Mereka hidup sederhana, tapi hangat oleh kasih seorang ibu. Makrumiyah selalu berdoa setiap malam. Ya Allah, jadikan anak-anakku orang yang berbakti, ucapnya lirih. Dan doa itu benar-benar terkabul, meski dengan cara yang tak mereka duga. Rizal tumbuh jadi pemuda sukses di kota. Hadi tetap tinggal di desa, merawat ibu yang makin tua. Suatu hari, Rizal pulang dan berkata, "Kak, biar ibu ikut aku ke kota. Di sana ada dokter, ada rumah bagus." Hadi menjawab lembut, "Biarlah ibu di sini. Ibu lebih bahagia di rumah ini." Tapi Rizal khawatir. "Aku takut kamu tak sanggup merawatnya." Hadi menatap adiknya dalam-dalam. Merawat ibu bukan soal uang, Jal, tapi soal hati. Keduanya diam, tak ingin bertengkar, tapi sama-sama ingin berbakti. Akhirnya, kepala desa memutuskan agar Makrumiyah sendiri yang memilih. Hari sidang tiba, balai desa penuh warga. Makrumiyah datang didampingi dua anaknya. Pak Lurah bertanya, "Bu, siapa yang ibu pilih untuk merawat ibu?" Perempuan tua itu tersenyum dan berkata pelan, "Mata kanan saya menangis untuk Hadi, mata kiri saya menangis untuk Rizal. Bagaimana saya bisa memilih, kalau keduanya darah daging saya?" Semua terdiam. Beberapa menangis. Akhirnya, keputusan dibuat. Untuk kebaikan dan kesehatan Makrumiyah, beliau ikut Rizal ke kota. Tapi Hadi boleh menjenguk kapan saja. Hadi tertunduk. Air matanya jatuh. "Aku tak sedih karena kalah," katanya pelan. "Aku hanya takut tak lagi mendengar suara ibu setiap pagi." Beberapa hari kemudian, Rizal menjemput ibunya. Sebelum berangkat, Makrumiyah memeluk Hadi lama sekali. "Nak, jaga dirimu. Jangan lupa makan dan sholat." "Iya, Bu," jawab Hadi sambil menahan air mata. Ketika mobil menghilang di tikungan, Hadi berlutut di tanah. "Ya Allah," doanya lirih. "Meski raga kami terpisah, biarkan doa ini selalu bersamanya." Hari-hari berlalu. Hadi terus bekerja di sawah dan mengirim uang ke Rizal untuk tambahan biaya ibu. Rizal sering menelpon, "Ibu sehat, Kak? Beliau sering menyebut namamu." Hadi tersenyum, "Sampaikan ke ibu, aku selalu mendoakannya tiap malam." Hingga suatu hari, Rizal pulang dengan wajah sendu. "Kak, ibu sudah berpulang," dalam tidur, dengan senyum di wajahnya. Hadi diam lama, lalu menatap langit dan berkata, "Terima kasih, Jal. Doa kita sudah sampai." Mereka berdua memeluk satu sama lain di pemakaman. Ibu mereka dimakamkan di bawah pohon mangga di samping rumah. Setiap sore, Hadi duduk di sana, menyapu daun yang gugur. "Ibu, Hadi rindu," bisiknya. Rizal duduk di sampingnya. "Kak, ternyata benar. Merawat ibu bukan soal uang." Hadi tersenyum. "Dan aku belajar darimu, Jal. Cinta juga berarti berkorban, meski harus berpisah." Angin sore berhembus lembut, seolah membawa suara Makrumiyah. "Nak, ibu bangga punya kalian." Sejak hari itu, dua saudara itu hidup lebih dekat. Mereka memperbaiki rumah lama dan menjaga sawah bersama. Warga desa sering berkata, itu dua saudara yang berebut merawat ibunya, bukan hartanya. Hadi hanya tersenyum. "Kami cuma belajar mencintai ibu seperti beliau mencintai kami, tanpa pamrih." Malam itu, sebelum tidur, Hadi berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil." Dan di bawah sinar rembulan, cinta ibu itu tetap hidup dalam doa anak-anaknya. Bantu subscribe ya. Cinta sejati seorang anak kepada ibunya tidak diukur dari seberapa banyak ia memberi, tetapi dari seberapa dalam keinginannya untuk tetap berada di sisinya. Bakti tidak selalu berarti uang atau fasilitas, kadang cukup dengan kehadiran, doa, dan kasih yang tulus. Harta bisa dicari, tapi ibu hanya satu, dan cinta ibu abadi di setiap sujud anak yang mengingatnya.